Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya El Nino dan La Nina. Adapun sebelum memulai presentasi kali ini, lebih baiknya saya mengenalkan diri. Nama saya yaitu Irmani Veronica dari kelas M03 Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada presentasi kali ini, materi yang saya bahas yang pertama, pengertian El Nino dan La Nina. Yang kedua, proses terjadinya El Nino dan La Nina. Yang ketiga, dampak terjadinya El Nino dan La Nina. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu di permukaan laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Jenis-jenis El Nino ini ada 3, yaitu El Nino lemah memiliki penyimpangan suhu plus 0,5 Celcius sampai dengan 1,0 Celcius terjadi minimal 3 bulan berturut-turut di perairan Pasifik. Yang kedua, El Nino sedang memiliki penyimpangan suhu plus 1,1 Celcius sampai dengan 1,5 Celcius terjadi di perairan Pasifik minimal selama 3 bulan berturut-turut. Yang terakhir atau yang ketiga adalah El Nino kuat memiliki penyimpangan suhu lebih dari 1,5 Celcius dan terjadi selama minimal 3 bulan secara berturut-turut. La Nina sendiri merupakan kebalikan dari El Nino. El Nino memiliki arti fenomena alam yang menyebabkan suhu di Laut Samudra Pasifik menurun berada di bawah rata-rata dari daerah sekitarnya. Langsung saja ke materi yang berikutnya, merupakan proses terjadinya El Nino. Pada saat tertentu, air laut pada perairan Indonesia yang panas bergerak menyusuri garis khatulistiwa menuju ke arah timur. Pergerakan air tersebut berakhir di pantai barat Amerika Selatan, Peru, Bolivia. Di saat yang bersamaan, air laut di daerah perairan Amerika Tengah bergerak menyusuri perairan samudra menuju ke arah selatan hingga ke pantai barat Peru, Ekuador. Pergerakan ini yang dinamakan dengan kejadian El Nino, yang mana adanya pertemuan air laut yang panas dari wilayah Indonesia dan air laut di daerah Amerika Tengah di perairan barat Peru, Ekuador. Pertemuan tersebut mengakibatkan permukaan laut menular panasnya pada udara di atasnya, sehingga udara di daerah itu memuai ke atas karena adanya proses konveksi lalu membentuk daerah bertekanan rendah di barat Peru, Ekuador. Akibat dari proses ini, membuat angin menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air, sehingga terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Untuk berikutnya merupakan proses terjadinya La Nina. La Nina merupakan peristiwa yang dimulai ketika El Nino mulai mereda serta air laut yang panas di pantai Peru, Ekuador mulai bergerak kembali menuju ke arah barat. Air laut pada wilayah tersebut mendingin atau kembali ke suhu normal dan peristiwa upwelling kembali terjadi. Kondisi cuaca menjadi normal kembali. Proses ini dinamakan dengan La Nina. Awalnya air laut yang panas tadi bergerak ke arah barat hingga akhirnya sampai ke wilayah Indonesia. Akibat proses pergerakan tersebut, udara di wilayah Indonesia memiliki tekanan yang rendah dan seluruh angin berada di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Angin tersebut membawa banyak uap air yang mengakibatkan wilayah Indonesia pada saat La Nina mengalami musim hujan yang sangat lebat ataupun lebih dari sebelum-sebelumnya dan dapat mengakibatkan banjir karena banyaknya air hujan yang turun ke Indonesia. Dampak El Nino yaitu musim kemarau yang panjang. Karena proses El Nino tadi, musim kemarau panjang yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, musim hujan yang mundur. Dengan proses
Kejadian El Nino tadi dapat disimpulkan musim hujan di Indonesia mengalami kemunduran karena hujan tak kunjung datang. Yang ketiga, tak langkah lagi, yaitu kekeringan. Kekeringan dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini karena beberapa bulan ini belum terjadi hujan dan kekeringan terjadi di mana-mana. Oleh karena itu masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih ataupun untuk mandi, minum, dan kebutuhan lainnya. Dampak dari La Nina meningkatkan curah hujan. Yang kedua, menyebabkan banjir. Dengan banyaknya curah hujan yang masuk di Indonesia, mengakibatkan air hujan tidak bisa ditampung oleh sungai, eee, bendungan ataupun lainnya yang dapat mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Dengan curah hujan yang sangat tinggi, dapat menyebabkan tanaman petani itu menjadi rusak dikarenakan bisa terendam air yang sangat banyak ataupun kelebihan air seperti padi, jika kelebihan air maka akan mengalami kerusakan. Itulah presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.